Bayangkan sebuah perusahaan daerah yang dibiayai oleh uang rakyat, tetapi dalamnya uang miliar rupiah justru mengalir tak kemana. Hello guys, gua Aprio Alpha and welcome back to Finance Talk. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik subscribe karena kita akan membahas kasus-kasus finance paling menghebohkan dunia. Hari ini kita akan membahas kasus korupsi pelayaran terbesar abad ini yang terjadi di perusahaan pelayaran armada daerah. So, stop senyum-senyum, cash it about to go down. Perusahaan milik Pemprov GXZ, sebuah BUMD di bidang pelayaran, tiba-tiba jadi sorotan setelah Ketua Badan Pengawas menemukan banyak kejanggalan. Dan semuanya mengarah pada satu nama, Direktur Utama waktu itu, Bapak Anton. Awalnya cuma laporan kecil, tapi begitu dibuka satu persatu, kasus ini ternyata seperti puzzle yang potongannya saling berkaitan. Pertama, tunggakan biaya docking sebesar Rp234.500.000. Padahal subsidi dari pemerintah sudah dibayar. Pertanyaannya, uang itu nyangkut di mana? Kedua, pungutan liar dilakukan Budi, adik kandung sang direktur utama. Setiap trip kapal, staf diminta setor 500.000. Dalam sehari ada 6 trip, artinya 3 juta per hari. Kalau sebulan, kalau setahun, you do math. Jumlahnya nggak kecil. Ketiga, pendapatan fee 10% dari kontrak KMP 11E tahun 2018 dan 2019. Raib tidak pernah masuk ke kas perusahaan. Dan ini bukan sekedar lupa dicatat. Dan terakhir, pada saat penggeledahan, sang direktur utama tidak berada di kantor, berada di luar provinsi. Kebetulan atau sebagian dari skenario. Kalau dilihat lebih dalam, pola kecurangan terjadi di banyak titik. Dana subsidi docking nggak sampai ke tujuan. Operasional harian dermaga dijadikan ladang pungli. Pendapatan resmi perusahaan dari fee kontrak menghilang tanpa jejak. Dan yang terakhir, pengawasan internal lemah karena konflik kepentingan. Semua ini bikin lingkungannya subur untuk kecurangan. Mengungkap kasus kayak gini, gak cukup cuma feeling. Harus pakai audit investigatif, yaitu mengumpulkan bukti dokumen, bukti transfer, bukti invoice docking, laporan keuangan, kontrak KMP. Menelusuri aliran dana, uang subsidi kemana, fee 10% masuk akun siapa. Memeriksa saksi, staf kapal, bendahara, pihak dokumen perkapalan, charter, hingga pihak KMP 11E. Rekonstruksi pungli, itu total kerugian berdasarkan frekuensi trip, koordinasi dengan aparat hukum, periksaan dokumen, penggeledahan, dan seterusnya. Ini bukan sekedar audit biasa, ini forensic investigation. Dari kasus ini, kerugiannya bisa datang dari dua sisi. Kerugian finansial. Kerugian finansialnya bukan kecil, tetapi tunggakan yang sebesar Rp234.500.000, pungli 3 juta per hari, potensi miliaran setahun, dan fee 10% kontrak KMP yang nggak masuk ke kas. Bukan hanya kerugian finansial, tetapi terdapat kerugian non finansial. Yang pertama itu adalah reputasi perusahaan rusak, kepercayaan publik turun, dan budaya organisasi yang tercemar. Dan siapa yang bertanggung jawab? Pertama, Bapak Anton sebagai puncak pimpinan. Pelaku
langsung pungli, dan pihak eksternal yang tahu tapi diam. Dalam forensik, diam itu bukan emas, diam bisa jadi dari masalah. Kalau gue adalah auditor, dalam kasus ini gue akan menjaga skeptisme profesional, independen, objektif, gak boleh terpengaruh jabatan ataupun hubungan keluarga. Dan gue juga akan mengumpulkan bukti dan kompeten, menyampaikan laporan yang jelas, lengkap, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang paling penting adalah menjaga kerahasiaan selama proses. Karena auditor bukan cuma sekedar mencari angka, tapi menjaga integritas organisasi. Kasus ini sangat pas dengan fraud triangle karena adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Selain itu juga cocok dengan agency teori karena adanya konflik antara agen dan prinsipal. Dan teori ini juga cocok dengan COSO, Internal Control Framework, yaitu karena adanya kegagalan pengawas, kontrol, dan etika. Semua teori ini menjelaskan kenapa kasus kecurangan ini bisa terjadi, bahkan dibiarkan berkembang.